Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi sama kakak. Nah, kali ini kakak akan ngebahas materi tentang listrik statis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa aja yang bakal kita pelajarin hari ini? Yang pertama, itu tentang kelistrikan pada sel saraf. Yang kedua, tentang hewan-hewan listrik. Yang ketiga, tentang penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Oke, yang pertama itu tentang kelistrikan pada sel saraf. Oke, ini adalah gambar dari sel saraf. Nah, bagian luar membran sel saraf mengandung ion positif atau natrium positif dan ion negatif, klor negatif. Sedangkan pada bagian dalam membran sel saraf mengandung ion negatif, klor negatif, dan ion positif, kalium positif. Potensial aksi berlangsung pada nodus Ranvier, yaitu bagian dari akson yang tidak diselubungi oleh selaput mielin. Kenapa? Karena pada nodus Ranvier itu langsung bersentuhan dengan cairan ekstraseluler sehingga memungkinkan terjadinya aliran ion. Perubahan tegangan listrik itu disebut potensial aksi. Potensial istirahat akan aktif jika terdapat impuls yang mendepolarisasi membran. Mekanisme perambatan arus listrik terjadi melalui depolarisasi. Ini adalah gambar dari struktur sel saraf. Sel saraf itu terdiri dari nukleus, dendrit, badan sel, terus ada neurit atau akson, ada selubung mielin, ada sel schwann, dan ada nodus Ranvier, serta yang paling ujung itu ada sinapsis. Oke, sekarang kita jelasin satu persatu bagian-bagian pada sel saraf yang ada di gambar tadi. Nukleus itu fungsinya mengatur kegiatan sel saraf atau neuron. Badan sel itu tempat melekatnya akson, dan dendrit fungsinya untuk menerima impuls dari dendrit dan meneruskannya ke neurit atau akson. Dendrit adalah percobaan pendek tempat impuls saraf masuk ke dalam bagian sel. Fungsinya untuk menerima dan mengantarkan rangsangan ke badan sel. Oke, selanjutnya ada akson atau neurit, yaitu untuk menghantarkan impuls dari badan sel menuju efektor, misalnya aja otot dan kelenjar. Meneruskan impuls dari badan sel saraf ke sel saraf yang lain. Selubung mielin atau selaput mielin merupakan lapisan lemak tipis yang menyelubungi akson dan juga beberapa dendrit. Fungsinya untuk melindungi neurit dari kerusakan dan mencegah impuls bocor. Nodus Ranvier merupakan bagian sel saraf yang tidak mengandung lapisan atau selubung mielin, memungkinkan saraf meloncat dari satu nodus ke nodus lain sehingga impuls akan lebih cepat sampai pada tujuan. Mekanisme aliran ion pada celah sinapsis. Saluran Ca2 positif membuka, konsentrasi Ca2 positif meningkat, vesikel berfusi dengan membran prasinapsis, neurotransmitter keluar, neurotransmitter berikatan dengan saluran ion membuka, ion Na positif masuk atau ion K positif keluar, neurotransmitter terlepas dan saluran menutup.
Oke, berikutnya kita akan bahas jenis-jenis sel saraf. Nah, sel saraf itu yang pertama ada saraf sensorik, fungsinya menyampaikan impuls atau rangsang dari reseptor atau penerima rangsang menuju ke sel saraf penghubung atau sistem saraf pusat, yaitu sumsum tulang belakang dan otak. Saraf penghubung fungsinya menghubungkan saraf sensorik dengan sistem saraf pusat. Saraf motorik adalah sel saraf yang fungsinya mengirimkan impuls berupa perintah dari sistem saraf pusat menuju ke jaringan otot dan kelenjar untuk melakukan respon. Fungsi dari sel saraf. Yang pertama menerima rangsang, lalu memberikan respon, mengolah rangsang, dan memberikan tanggapan. Oke, sekarang bagian kedua kita akan mempelajari tentang hewan-hewan bermuatan listrik. Yang pertama ada echidna. Echidna ini punya elektroreseptor yang membantu menemukan mangsa. Nah, moncong dia itu selalu dalam keadaan basah, sehingga mudah untuk menghantarkan listrik. Yang kedua ada ikan pari listrik. Walau ikan pari listrik ini menghasilkan listrik, tapi sesama ikan pari itu tidak akan tersengat apabila berdekatan, karena sarafnya diselubungi oleh lemak dan arus listrik itu mengalir selalu tegak lurus. Terus ada ikan hiu kepala martil. Nah, ikan hiu kepala martil ini punya banyak sel penerima listrik yang disebut elektroreseptor. Lanjut ada ikan belalai gajah, punya sel penghasil listrik pada bagian ekor yang disebut elektroplugs. Ada juga ikan sket listrik, fungsinya menghasilkan sengatan listrik untuk melawan predator dan juga untuk berkomunikasi. Lele listrik itu adalah hewan listrik yang menghasilkan listrik hingga 350 volt. Sekarang bagian yang ketiga, kita akan membahas tentang penggunaan listrik statis di lingkungan sekitar. Nah, yang pertama ada penangkal petir. Prinsip kerja penangkal petir yaitu dengan pengosongan atau penetralan muatan listrik. Pengosongan muatan sering disebut ground atau pentanahan karena muatan dikosongkan dengan cara menyalurkan ke tanah. Fungsi penangkal petir adalah membuat jalan sesingkat-singkatnya agar muatan listrik dapat berpindah ke tanah dengan aman tanpa membuat kerusakan terhadap objek yang dilewatinya. Berikutnya ada pengecatan mobil. Butiran cat pada mobil akan bermuatan listrik saat bergesekan dengan mulut pipa semprot dan udara. Butiran cat itu akan tertarik ke badan mobil jika badan mobil diberi muatan yang berlawanan dengan muatan cat. Nah, lalu ada mesin fotokopi. Mesin fotokopi ini menerapkan konsep listrik statis. Komponen utamanya yang menerapkan listrik statis yaitu penggunaan tuner. Tuner memiliki muatan negatif sehingga mudah ditarik oleh kertas. Nah, lalu ada pengendap elektrostatis cerobong asap. Komponen utama dari pengendap elektrostatis ini berupa kawat yang bermuatan negatif dan pelat logam yang bermuatan positif.
Adanya perbedaan potensial atau tegangan yang cukup besar membuat udara kotor seolah-olah mengalami ionisasi. Pada pengendap elektrostatis cerobong asap ini, kotoran udara menjadi ion negatif, sementara udara bersih menjadi ion positif. Masing-masing akan menuju elektroda yang sesuai. Kotoran yang menjadi ion negatif akan ditarik oleh dinding tabung, sementara udara bersih akan berada di tengah-tengah silinder kemudian terembus keluar. Manfaatan listrik statis dalam bidang kedokteran. Yang pertama ada elektrokardiograf. Nah, alat ini dipakai untuk merekam aktivitas otot jantung. Terus ada elektrosefalogram. Nah, kalau alat ini dipakai untuk menilai kerja otak. Oke, hari ini sampai di sini dulu. Thanks for watching this video and stay tuned. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.